Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurlita dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Ekonomi tahun 2019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak DRS Sudi Suharjo MM. Baik, langsung saja. Investasi pendidikan adalah cara berinvestasi yang bisa dibilang sangat pasti akan bisa mengembalikan modal awal investasi. Karena bisa dikatakan investasi pendidikan ini sangat berharga bila dibandingkan dengan jenis investasi yang lainnya. Mengapa? Karena pendidikan merupakan investasi yang bisa dikatakan mulia dan suatu yang mulia tersebut akan sangat berharga. Contohnya, saya memberikan pendidikan kepada anak setinggi-tingginya, investasi yang nanti pada saat pengembaliannya mungkin jauh lebih besar dari apa yang saya keluarkan saat ini untuk pendidikan anak saya. Jelas, investasi pendidikan semacam ini bisa dikatakan investasi yang paling berharga di antara lainnya. Beberapa alasan kalau pendidikan merupakan investasi yang terbaik. Selanjutnya, permasalahan yang timbul pada pendidikan di Indonesia, yaitu keterbatasan jumlah guru terampil. Adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil, umumnya guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses, sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapatkan guru. Sarana dan prasarana tidak memadai, baik dikeluhkan oleh wali murid, guru dan muridnya itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Ini masalah yang klasik dan sudah tidak asing lagi. Minim bahan pembelajaran tidak dapat dipungkiri. Masalah pendidikan di Indonesia juga terbentur pada keterbatasan bahan ajar. Kurangnya keterbatasan bahan wajar, menurut saya hal yang wajar. Karena memang dari kesadaran akan literasi di Indonesia termasuk di urutan akhir. Dan yang terakhir, mutu pendidikan rendah. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia juga terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Masih menyambung pembahasan di atas, salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Selanjutnya, pendidikan sebagai konsumsi dan investasi ekonomi. Mikroekonomi pendidikan mempelajari unsur-unsur permintaan, penawaran, dan harga dari produk jasa pendidikan. Pada unsur permintaan dipelajari tentang bagaimana calon siswa atau mahasiswa memaksimumkan pendapatan neto seumur hidup yang diharapkan. Sedangkan pada pihak produsen, yaitu satuan pendidikan, dipelajari tentang bagaimana mengkombinasikan input agar dapat memperoleh biaya total terendah. Oleh karena itu, maka pembahasan juga akan menyangkut pembahasan tentang pendidikan sebagai industri. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan dapat mendirikan sebuah atau beberapa satuan pendidikan. Maka ini bahwa lembaga pendidikan mempunyai kedudukan sebagai badan usaha dan satuan pendidikan seperti SD, SLTP, SMU, SMK, dan program-program studi di perguruan tinggi berkedudukan sebagai perusahaan. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.